Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudra Agustin, nomor induk mahasiswa 630142058 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pernafasan, yang kurang lebih akan membahas tentang organ-organ dalam sistem pernafasan, serta gambaran umum mengenai bagaimana tubuh kita menghirup dan mengeluarkan udara. Udara dapat masuk ke sistem pernafasan antara melalui hidung maupun melalui mulut. Walaupun di dalam textbook, mulut tidak termasuk dalam sistem pernafasan. Lalu, apakah perbedaan antara udara yang dihirup melalui hidung dan udara yang dihirup melalui mulut? Coba kita simak. Udara yang masuk lewat hidung pertama-tama akan melalui lubang hidung, atau dalam textbook disebut dengan eksternal naris. Setelah melewati eksternal naris, udara akan masuk ke daerah paling depan rongga hidung atau disebut dengan nasal vestibule. Nasal vestibule adalah rongga hidung yang bisa kita lihat dari luar dan di dalamnya terdapat rambut atau bulu hidung. Udara yang lewat akan tersaring oleh bulu hidung sehingga udara lebih bersih dibanding ketika udara masih di luar tubuh. Dari sini, kita menemukan perbedaan pertama antara udara yang masuk melalui hidung dengan udara yang masuk melalui mulut, yaitu udara yang masuk melalui hidung akan lebih bersih ketimbang udara yang masuk melalui mulut, karena mulut tidak memiliki filtrasi seperti yang ada di hidung. Udara yang telah terfiltrasi akan lanjut berjalan ke rongga hidung yang lebih dalam. Di daerah ini terdapat perpanjangan-perpanjangan yang berasal dari dinding samping hidung atau disebut lateral nasal wall. Perpanjangan ini mengarah ke nasal septum, yaitu pembatas antara rongga hidung sisi kanan dan rongga hidung sisi kiri. Perpanjangan ini disebut sebagai nasal conchae, dan ada nasal conchae superior, tengah, dan inferior di tiap sisinya. Di antara nasal conchae superior, tengah, dan inferior terdapat celah dan jalur yang tipis, dan jalur-jalur ini disebut nasal meatus, yang juga terbagi menjadi 3, yaitu nasal meatus superior, tengah, dan inferior. Udara yang kita hirup akan berputar-putar di daerah nasal meatus dan nasal conchae. Pergerakan udara seperti ini menyebabkan beberapa perubahan pada kualitas udara tersebut, yaitu 1. Udara semakin hangat. Karena selama udara bergerak, udara terpapar oleh pembuluh darah kapiler di daerah ini yang dapat mentransfer kalor ke udara tersebut. Kedua, terdapat banyak sel goblet yang berfungsi untuk mensekresi mukus yang akan melembabkan udara di daerah tersebut sehingga udara menjadi lembab. Dan yang terakhir, di bagian superior terdapat epitel olfaktori yang membuat kita dapat mencium udara yang kita hirup. Dari situ ditemukan perbedaan bahwa udara yang masuk melalui mulut tetap akan hangat dan lembab, tetapi kita tidak dapat mencium udara tersebut karena tidak terdapat reseptor olfaktori untuk membantu penciuman di mulut. Kemudian,
Udara yang masuk melalui hidung maupun mulut sama-sama akan masuk ke bagian belakang tenggorokan atau disebut faring. Di bawah faring terdapat dua buah saluran, yaitu saluran yang berada di bagian paling belakang, yaitu esofagus atau disebut kerongkongan sebagai saluran pencernaan, dan saluran yang berada di depan yang disebut dengan struktur laring sebagai saluran pernafasan. Nah, selain laring, kita dapat menyebut saluran ini sebagai voice box atau kotak suara. Karena dengan bantuan aliran udara, struktur inilah yang menciptakan suara kita. Tetapi, ada istilah lain yang sering kita gunakan untuk mendeskripsikan laring, yaitu jakun. Jakun atau laring terdapat pada laki-laki dan perempuan. Tetapi ukuran laring pada laki-laki lebih prominen atau lebih besar dibanding dengan perempuan. Larynx inilah yang menjadi gerbang untuk udara masuk ke saluran berikutnya, yaitu trakea, yang pada ujungnya akan membelah menjadi dua saluran yang disebut sebagai dua bronkai yang terhubung secara langsung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Titik di mana trakea membelah menjadi dua bronkai disebut dengan karina. Sebelum membahas lebih jauh ke paru-paru, terlebih dahulu kita naik ke saluran esofagus dan saluran pernafasan. Letaknya yang bersebelahan membuat kita bertanya, apakah makanan yang kita konsumsi dapat masuk ke saluran pernafasan dan membuat kita tersedak? Di dalam struktur laring, terdapat katup berbentuk daun yang disebut epiglotis. Epiglotis merupakan katup yang dapat membuka saat kita berbicara maupun bernapas dan dapat menutup ketika ada makanan yang lewat. Jadi, jika kita makan dan berbicara secara bersamaan, epiglotis akan membuka sehingga makanan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan dan membuat kita tersedak. Lanjut ke paru-paru. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa perbedaan pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada paru-paru kanan, terdapat 3 buah lobus, yaitu lobus superior, tengah, dan inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri, hanya terdapat 2 buah lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Paru-paru kiri juga memiliki cekungan ke dalam atau notch yang disebut cardiac notch. Cardiac diambil dari kata cardia yang artinya jantung, karena daerah ini ditempati oleh jantung. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri dikelilingi oleh tulang rusuk, dan di bawah paru-paru terdapat otot yang disebut otot diafragma yang akan membantu dalam proses pernapasan. Nah, rongga tubuh yang berada di antara leher dan abdomen atau perut yang dibatasi oleh tulang rusuk dan otot diafragma serta terdapat jantung dan paru-paru disebut dengan rongga toraks. Sistem pernapasan erat kaitannya dengan sistem peredaran darah. Ketika menarik nafas atau inhalasi, udara yang ada di luar tubuh akan masuk ke paru-paru, sehingga paru-paru berisi udara yang mengandung berbagai macam molekul, termasuk oksigen. Setiap molekul udara yang ada di paru-paru, baik itu oksigen, nitrogen, CO2, dan lain-lain, masing-masing akan memberikan tekanan ke lingkungan sekitarnya. Peristiwa ini dapat dilihat saat kita mengambil nafas. Maka, paru-paru akan mengembang, kemudian tulang rusuk dan dada juga ikut mengembang.
Hal ini dikarenakan setiap molekul udara yang masuk ke paru-paru memberikan tekanan ke lingkungan luar. Nah, tekanan yang diberikan oleh satu jenis molekul gas spesifik disebut dengan tekanan parsial. Jadi, ada tekanan parsial oksigen, nitrogen, CO2, dan lain-lain yang dilambangkan dengan huruf P. Saat melakukan inhalasi, maka kandungan oksigen yang ada di paru-paru akan relatif tinggi. Kandungan oksigen yang tinggi menyebabkan tekanan parsial oksigen paru-paru saat inhalasi menjadi tinggi, yaitu sebesar 105 mm Hg. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai tekanan parsial oksigen yang ada pada pembuluh darah kapiler di sekitar alveolus paru-paru yang hanya sebesar 40 mm Hg. Nah, adanya perbedaan tekanan parsial oksigen pada satu daerah dan daerah lain inilah yang menyebabkan oksigen dapat berpindah tempat dengan cara difusi. Difusi merupakan proses di mana molekul berpindah dari daerah yang konsentrasi atau tekanannya tinggi ke daerah yang konsentrasi atau tekanannya rendah. Setelah oksigen masuk ke peredaran darah, darah yang kaya oksigen akan dikirimkan kembali ke jantung, lebih tepatnya ke sisi kiri jantung. Jadi, darah yang kaya oksigen akan melewati atrium kiri dan ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah yang kaya oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh agar oksigen dapat dikirimkan ke sel-sel tubuh. Jumlah oksigen yang ada pada peredaran darah lebih tinggi dibanding dengan jumlah oksigen yang ada pada sel-sel tubuh. Sehingga tekanan parsial oksigen yang ada pada peredaran darah lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan parsial oksigen yang ada pada sel-sel tubuh. Perbedaan tekanan parsial oksigen inilah yang menyebabkan oksigen pada pembuluh darah berdifusi ke sel-sel tubuh. Oksigen yang berada di sel tubuh akan segera dipakai untuk menjalankan proses metabolisme, untuk menghasilkan energi yang diperlukan sel tubuh agar dapat bertahan hidup. Selain menghasilkan energi, proses metabolisme juga menghasilkan gas buangan berupa CO2. Penumpukan CO2 dapat menyebabkan suasana asam yang bersifat racun bagi sel-sel tubuh. Sehingga CO2 harus dibuang keluar dari tubuh. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, jumlah CO2 pada sel lebih banyak dibandingkan pada peredaran darah. Kondisi ini mengakibatkan tekanan parsial CO2 pada sel tubuh lebih tinggi dibanding tekanan parsial CO2 pada peredaran darah. Hal ini membuat CO2 berdifusi dari sel tubuh ke peredaran darah. CO2 ini akan dibawa kembali ke jantung melalui sisi kanan jantung. Darah yang kaya CO2 akan melewati atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian ventrikel kanan akan memompa darah kaya CO2 ke daerah paru-paru. Sesampainya di daerah paru-paru, jumlah CO2 pada peredaran darah di sekitar paru-paru lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah CO2 di paru-paru. Sehingga tekanan parsial CO2 pada peredaran darah di sekitar paru-paru melebihi tekanan parsial CO2 pada paru-paru. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya difusi CO2 ke daerah paru-paru.
hingga akhirnya terjadilah proses ekshalasi atau buang nafas. Sehingga udara kaya CO2 yang ada di paru-paru dibuang keluar tubuh. Nah, apabila kita review lagi siklus respirasi dari awal inhalasi sampai akhir ekshalasi, dapat disimpulkan bahwa pertukaran gas pada tubuh terjadi pada 3 lokasi atau 3 level. Yang pertama adalah pertukaran gas antara udara luar dengan udara yang ada di dalam paru-paru. Ini disebut dengan pulmonary ventilation. Yang kedua adalah pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara alveoli pada paru-paru dengan pembuluh darah kapiler yang ada di sekitar paru-paru. Ini disebut dengan respirasi eksternal. Dan yang ketiga adalah pertukaran gas O2 dan CO2 antara pembuluh darah dengan sel-sel tubuh yang disebut respirasi internal. Sekian video penjelasan tentang mekanisme sistem pernapasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Apabila ada kritik dan saran terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.